lemu sholat khusyuk sup 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 jamaah terus ning masjid assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah stop, stop, stop. Tapi turun dari masjid nyolong sandal. Ada apa enggak? Orangnya datang nang ngisor kae wonge nek zikir la illallah la illallah la illallah, punya hutang tetangga enggak nyaur. Ada apa enggak? Datang orangnya. Lah iku sing bengok kuwi wonge poso Senin Kemis rutin tapi masih renten nganake duit, ngutangi cecek bayare bajul, ngutangi dom bayare cagak listrik, ya nggak diterima. Jadi dua-duanya. Bahkan tadi udah disampaikan bahwa urusan dengan manusia itu jauh lebih berat dibanding urusan dengan Allah. Karena kalau kita masih punya urusan dengan manusia ganjel, ini nanti akan menghambat kita mendapatkan ridhanipun Gusti Allah. Dengan acara malam ini halal bihalal, pertama saya haturkan taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minnal aidina wal faizina wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khairin. Mumpung masih bulan Syawal tanggal 39, setelah 1 bulan menjalankan madrasah Ramadan, kita menjalani tarbiyah dan riyadhah, pendidikan dan pelatihan. Maka doanya taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, terutama ibadah Ramadan, diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang kembali fitrah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik nilainya dibanding Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan berkali-kali oleh Allah untuk lagi dan lagi berjumpa dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya. Nah, tapi sampeyan juga harus waspada. Siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi sampeyan. Kalau saya insya Allah masih lama. Kan tidak ada jaminan kalau tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Betul? Maka oke, kita sedih ditinggal Ramadan, tapi sedihnya kita bukan karena Ramadan tahun ini sudah pergi. La tuskibid dama'at li rahil Ramadan fa inna Ramadana sawfa ya'ud. Kamu jangan menumpahkan air mata, jangan bersedih karena kepergian Ramadan, sebab selama dunia ini belum kiamat, bulan Ramadan pasti akan datang kembali. Walakin iskubid dama'at khasyata ayya'uda Ramadan wa anta rahil. Tapi tumpahkan air matamu, bersedihlah, menangislah ketika nanti bulan Ramadan datang kembali sedangkan engkau sudah pergi gak kembali. Niku sing nyebabke kula sampeyan sedih kan. Kesempatan untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya, meraih fadilah dan barokah seagung-agungnya di bulan suci tahun ini sudah lewat. Yang kedua, tidak ada jaminan kalau tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan lagi. Umur orang nggak ada yang tahu sampai kapan, betul? Nah, orang yang tahun depan sudah tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi, itu ada tanda-tandanya. Di antara tandanya, dikasih ceramah, diajak ngaji, tidak memperhatikan, malah main HP sendiri. Ada orangnya pakai jilbab warna coklat, Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi ucapan yang lebih dekat dengan syariat setelah 1 bulan menjalankan ibadah Ramadan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal panjenengan semua. Kenapa doanya mudah-mudahan amalnya diterima, ibadahnya diterima? Sebab menurut Sayyidina Ali semua ibadah itu baik, tapi ibadah yang terbaik adalah ibadah yang diterima Allah. Kabeh ibadah niku sae, tapi ibadah yang paling sae ibadah sing diterima Gusti Allah. Meskipun sedikit, kalau diterima Allah jauh lebih baik daripada banyak tapi enggak diterima Allah. Kayak ada pertanyaan, duit apa yang paling baik? Ya jawabannya duit yang paling baik itu duit yang laku, duit sing payu. Soalnya nek payu kan diterima untuk jual beli. Duit sedompet payu lebih baik daripada duit sak truk ora payu. Betul? Makanan apa yang paling enak? Jawabannya makanan yang paling enak itu makanan yang doyan. Soalnya nek doyan kuwi diterima ilat, diterima lesan, diterima tenggorokan, weteng, pencernaan gitu. Sate gak doyan, pindang doyan. Enak mana? Enak pindang doyan. Walaupun sate kalau nggak doyan ya nggak enak. Pindang doyan enak. Soalnya ada loh orang yang nggak doyan sate, daging kambing nggak doyan, daging sapi nggak doyan, daging ayam nggak doyan. Senengannya ya pindang, gereh, iwak asin. Ya itu namanya ilat melarat. Mungkin orangnya kaya, duitnya banyak, cuman cetakannya ilat itu salah, keliru karo cetakan ilat kucing. Loh, ilat sugih itu dikasih buah apa-apa enak semua. Tapi nek ilat melarat, anggur ora doyan, duku ora doyan, duren ora doyan. Senengane juwet karo telo. Itu ilat melarat. Ya kayak ini, maaf, kupingnya ibu-ibu itu ada kuping sugih, ada kuping melarat. Kuping sugih itu pakai anting, pakai giwang apa aja cocok. Nganggo perunggu cocok, nganggo perak apik, nganggo emas pantes, nganggo inten malah jos. Kene mlaku karo gedek-gedek. Kuping sugih. Nek kuping melarat nganggo anting perunggu abuh, nganggo perak bededeg, nganggo emas nyenyek, dikai inten malah ledeh. Jodone disloboki sodo. Kuping melarat. Ada loh orang itu dinaikkan mobil bagus, suspensinya enak, harganya mahal, di AC malah mabuk, mumet sampai belieng-belieng. Yang mana aku ditumpakno truk iso suwehat, sampai guyu lekek-lekek. Lah iku jenenge balungan kere. Ada ini orangnya datang jilbabnya hitam. Ya mungkin duitnya banyak, kaya, tapi balungannya tiba balungan kere. Dah, yang kedua, kenapa doanya mudah-mudahan amal dan ibadahnya diterima Allah? Karena mohon maaf, warga Sialang Kubang ini ngaku ndak ngaku, harus ngaku kalau amalnya nggak mutu, ibadahnya nggak kualitas. Biar tersinggung nggak apa-apa, saya nggak diundang lagi ke sini, ya nyari desa yang lain. Kita ini potongan ibadah ndak mutu, ibadah ndak kualitas. Sholat gak mutu, puasa gak mutu, sedekah gak mutu, ngaji gak mutu, sholawatan gak mutu, zikir gak mutu. Dah, oke, tak buktikan bahwa sholatnya orang Sialang Kubang ini nggak mutu, karena sholat hanya yang fardu saja. Sholat cuman yang maktubah itu aja. Sholat sunnah jarang banget, rawatib qobliyah ba'diyah jarang, sholat duha jarang, awabin jarang, hajat tahajud witir jarang.
Padahal kalau malam mesti bangun tapi nggak sholat. Lapo? Lo nguyuh. Nek orang nguyuh yang nguyui. Bar nguyuh terus lo turu maneh. Berarti ra usum cewek. Halo? Maaf. Kadang-kadang sholat maktubah 5 itu masih dinyang karo wong sialang kubang. Harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Kadung sholat diropel-ropel usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi nanti kalau takbiratul ihram sekaligus 5 kali. Allahu akbar ber. Rukuk ya pisanan 5. Allahu akbar entul jendit. Kalaupun sholatnya lengkap 5 waktu, ndak mutu, ndak kualitas. Coba dipikir, sampeyan sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam, eleng terus nyang Allah, ndak ingat apa-apa selain Allah, udah berapa kali? Belas. Sing ceramah podo gayae nek nglafatke niat usolli usolli 14 15 Komariah disunahkan puasa juga nggak puasa, padahal orangnya pinter ngaji loh. Padahal ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Panggung. Pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Mana? Nggak ada kok, nggak ada. Senin Kemis ya nggak pernah puasa, padahal itu Rasulullah nggak pernah loh ninggalin puasa Senin Kamis. Maka latihan kemarin 1 bulan Ramadan bisa kok. Nah sekarang seminggu 2 kali Senin sama Kemis. Kalau keberatan boleh dibagi kok, bapaknya yang Senin, ibunya yang Kamis. Jadi tiap dino Senin bapak nyenen, tiap dino Kemis ibu ngemis. Puasanya juga nggak mutu, maaf. Puasa hanya sekedar nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri. Tangan nggak puasa, kaki nggak puasa, mata nggak puasa, hidung nggak puasa, telinga nggak puasa, mulut nggak puasa. Puasanya kan cuma asal nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri. Lah kalau cuma kayak gitu, wedhus juga bisa. Gak percaya? Ayo nyari wedhus, masukin kandang seharian. Itu wedhus jangan kasih makan, jangan kasih minum, jangan dikumpulin wedhus lanang sama wedhus wedok biar nggak rabenan. Puasa itu wedhus. Lah orang sialang kubang kalau puasa hanya sekedar nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri, itu berarti podo karo lek ngomong wedhus aja ngingeti aku toh. Maaf ya, lek puasa kita itu kan cuman menahan diri dari yang membatalkan secara syariat saja. Apa yang membatalkan secara syariat? Sederhana kok, memasukkan atau kemasukan 3 benda: benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Ya benda padat itu makanan, benda cair itu minuman, benda gembuk-gembuk kenceng itu sosis. Halo? Loh, sementara organ yang lain kan tidak puasa. Mbok ra dirungokno kok. Matamu itu ndak sapa ngomong matamu dhewe. Ini bahasa Indonesia kok. Masa puasa-puasa kok mentelengi HP, yang ditonton gitu-gituan. Pantes aja kalau lupa perutnya lapar, lupa lagi haus, karena matamu itu matamu ndak puasa, merasakan nikmat sehingga lupa kalau lagi lapar, kalau lagi haus. Bukan hanya matamu, cangkemmu. Maaf ya, ini Jawa Timur kita kasar, izin Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat juga kalau hadir. Ini Jawa, kalau Jawa Timur itu kasar banget, cangkem itu biasa. Kalau orang Jawa yang di sini kan alus-alus, cocot. Nah, itu juga ndak puasa kok. Orang puasa kok masih gunjing,
masih bohong, ngata-ngatain orang, ndak puasa seperti juga matamu. Ndak mutu lah, ndak mutu. Halo, ngaji juga nggak mutu. Udah tablek akbar, pengajian umum, pilih-pilih mau datang itu ya lihat-lihat dulu yang ceramah siapa. Kalau penceramahnya dianggap enak, seneng ya berangkat. Tapi kalau dianggap nggak enak, nggak seneng ya nggak berangkat. Ada apa enggak? Roto. Ini lapangannya penuh meskipun habis hujan. Soalnya yang ceramah ini besepon. Yang ceramah ini besepon. Halo, maaf, zikir juga nggak mutu. Orang suruh istighfar aja males banget. Rasulullah itu sedikit pun nggak ada salah, nggak ada dosa. Beliau istighfar itu setiap hari nggak kurang dari 100 kali. Lawang sialang kubang dosane sambrek, istighfar cuma 3 kali, habis sholat itu pun sambil mulet sama angot, astagfirullah. Halo, ndak mutu. Sholawatan ya ndak mutu. Mau sih diajak sholawatan, satu kalau ada hadrohnya, kalau ditabui dan dilakukan. Coba misalnya diajak jamiyah sholawatan tanpa dilakukan, tanpa ditabui terbang. Ayo diajak sama kiai, mari para jamaah kita membaca sholawat nariyah 10.000 kali. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqdu bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-rawaib wa husnul khawatim wa yustaswar qamamu bi wajhin karim wa al-wasami fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Dapat 10.000. Dilanjut tibbil qulub 10.000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdil wa shifaiha wa nuril absar wa tiaiha wa sahbihi sallim. Kira-kira yang datang berapa orang? Hah? Lapangan penuh soalnya ya Allahumma sholli ala sayyidina ngono ambek toplak. Nah kalau gitu tangan nih. Coba gerakan tanganmu itu karena sholawatnya apa karena tabuannya? Tabuannya ya sana minta syafaat tabuan sana. Boleh, bukannya nggak boleh, tapi jangan over. Kadang over ya, lesannya nggak ikut baca sholawat, tangannya tok sing polahe ndak karuan. Ya lanang, wedok tangan ini sampai dodone dul. Medeni malaikat. Ana sing nganyel ke meneh ora melu maca sholawat, meng joget-joget. Padahal yang grup hadroh vokalnya lek pertentangan yamim nahwal madinah taral anwar sing kono wa qasid hima nabina qahal mukhtar sing kono ki gak melu sholawatan hae perkara mengikuti tabuane wa qasid hima nabina Qohan Mukhtar misalnya lagi, maaf ya suara saya agak enak. Ini padahal masih suara nomor 3 loh Mbak Suara nomor 1 lebih enak lagi. Biasanya keluarnya kalau habis minum wedang jahe. Bismillahirrahmanirrahim. Ndak mutu kita itu ndak mutu. Sedekah juga ndak mutu. Sedekah itu hanya sebagian kecil dari rezeki yang diamanahkan Allah kepada kita. Kadang-kadang habis panen sawit harganya mahal, pegang banyak duit, itu ada pengamen nggak dikasih duit padahal pengamennya udah sopan bawa gitar, masih di teras rumah, permisi, baru gitarnya jreng prei. Gak usah ketawa kelakuanmu yang ngono kuwi yo. Kita nggak mutu ibadah kita ini. Makanya wes terus berdoa mohon Allah sudi menerima
ibadah kita apapun bentuknya. Amin Allahumma amin Allahumma. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, secara umum urusan itu ada dua, tolong ditirukan. Yang mau meniru saya doakan lancar, gampang usahanya, gampang urusannya, gampang nyari utangan. Kok iso enggak yang diutangi lupa enggak nagih? Oh amin, yang ketara tukang utang ini. Yang pertama disebut God relationship bareng. Astaghfirullahaladzim. Makanya didengerin ya. Jadi saya sih sebenarnya kagum ya, warga Sialang Kubang ini ganteng-ganteng, lebih-lebih yang perempuan cantik-cantik. Tapi oon musuh nurukan kok. Makanya dengerin. Kamu tuh dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang aku. Urusan itu ada dua. Yang pertama namanya God relationship bareng. Nah, hablum minallah, urusan dengan Allah. Nah, yang kedua namanya human relationship bareng. Hablum minan nas, urusan dengan sesama manusia. Nirokno insyaallah barokah. Amin apa ora melu nirokno amin amin. Sariawan. Pertama namanya minallah, urusan minan nas, urusan dengan sesama manusia. Seluruh ibadah kalau kita cermati muaranya nanti di situ. Hablum minallah dan hablum minan nas. Pedoman kita Al-Qur'an itu diawali dengan suratul Fatihah. Belum minallah. Al-Qur'an terakhirnya qul a'udzu birabbin nas, itu simbol hablum minan nas. Salat diawali dengan niat bareng takbiratul ihram, Allahu akbar, mengagungkan Allah, berarti itu simbol hablum minallah. Terakhir salam, assalamualaikum warahmatullah, noleh kanan, ini kan mendoakan siapapun yang ada di samping kanan. Assalamualaikum warahmatullah, noleh ke kiri, mendoakan siapapun yang ada di samping kiri, berarti simbol hablum minan nas. Ramadan kemarin diawali dengan sholat tarawih malam pertama, itu simbol hablum minallah. Ditutup dengan membayar zakat fitrah, berbagi beras, hablum minan nas. Semua coba ayat Quran kalau menerangkan sholat, aqimus sholah, gandengannya pasti wa'atus zakah. Sholat hablum minallah, zakat hablum minan nas. Orang umroh, orang haji juga diawali dengan ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha, ini simbol hablum minallah. Terakhir tahallul, mencukur atau memotong sebagian rambut kepala, berarti hablum minan das. Yang dasnya nas, semua begitu. Berarti kita disuruh baik dalam menjalin hubungan dengan Allah, baik pula menjalin hubungan dengan sesama manusia. Vertikalitasnya bagus, horizontalitasnya bagus. Ini saya pakai bahasa kayak gini, orang Sialang Kubang ngerti apa enggak ya? Maaf ya, akhir-akhir ini kan kebiasaan ngaji di birokrasi bareng kalangan akademis, ya ke bawah keceplosan, walaupun malam ini bukan kalangan akademis tapi kalangan jemburis. Urusan dengan Allah itu bunia alal musamahah, dibangun dan didirikan atas dasar kemudahan-kemudahan. Urusan sama Allah itu gampang, sedangkan urusan dengan manusia itu bunia alal masyaqqah, dibangun dan didirikan atas dasar kesulitan-kesulitan. Urusan dengan sesama manusia itu
lebih sulit dibanding urusan dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba saya kasih contoh ya. Kalau urusan dengan Allah itu lebih mudah dibanding urusan dengan manusia. Salat itu urusan dengan manusia apa dengan Allah? Kurang kompak. Salat itu menghadap manusia apa menghadap Allah? Karena salat urusan dengan Allah, menghadap Allah. Mudah kok orang salat itu. Bapak Mas kalau mau salat menghadap Allah, pakaian yang rapi ya, itu pakai sarung aja dianggap cukup dan diterima sama Allah. Sarungnya ngepir, dipakai jalanin dul 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 dul. Yang penting pusar ke bawah, lutut ke atas tertutup, cukup diterima sama Allah, dianggap beres. Walaupun nggak pakai baju, nggak pakai kaos, sarungan tok menghadap Allah, beres. Coba sampean menghadap Pak Lurah, ayo sampean menghadap kepala desa, mau ngurus KTP apa mau ngurus akte tanah, terus sarungan tok nggak pakai baju, diterima apa enggak kira-kira? Enggak diterima, karena sampean dianggap orang gila. Loh, memang urusan dengan manusia itu lebih sulit dibanding urusan dengan Allah. Dilanjut apa enggak ini? Fokus, konsentrasi. Sholat urusan dengan Allah, menghadap Allah. Asal dimulai dengan niat bareng takbiratul ihram, udah jalan. Entul-entul jadi duli-gulik endut-endut, gelodak tangi cerekal, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut, gelodak tangi cerekal, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut, terakhir gobek-gobek, selesai. Nggak butuh persyaratan aneh-aneh. Yang ribet itu urusan dengan manusia. Mau ngurus PKH itu persyaratannya KTP, fotokopi KK, surat keterangan miskin. Urusan sama lurah ribet. Halo? Makanya jangan heran kalau ada BLT terus ribut. Wong singkatannya aja BLT, bantuan langsung tukaran. Belakangan dirubah namanya bansos, bantuan supaya oleh suworo. Ya karena urusan dengan manusia itu ribet. Halo? Orang haji, saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Ya ke sana kemana? Wong tangan kula ngarai rono. Kok iso diamini itu loh. Makanya kalau mau amin itu yang teliti. Ya bisa ziarah Mekah Madinah, menjalankan ibadah umroh. Saya akhir-akhir ini kalau mendoakan jamaah itu yang realistis saja. Tak doakan semoga bisa umroh ziarah Mekah Madinah. Kalau mendoakan semoga bisa haji, saya agak berat. Karena sekarang syarat haji paling berat bukan duit, tapi as-sabru bil antri. Antrinya aja puluhan tahun. Bukan berarti orang Sialang Kubang nggak punya duit, punya sih duit, cuman lebih kuat emannya daripada imannya. Betul? Sebenarnya kalau mau berangkat haji langsung bayarnya sekitar 450 sampai 500 juta, bisa aja sih sebenarnya, tapi eman. Coba misalnya sampean punya duit 500 juta, ditawari untuk pergi haji sama ditawari kebun sawit, pilih mana? Nah iya, mulane rupamu kaya ri sawit ngono. Mudahlah ngaku ae. Berat sekarang. Halo. Halo, orang haji itu urusan sama Allah. Pokoknya wis ikhram, wis nang wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Enggak ribet sama Allah. Yang ribet itu urusan dengan manusia, yang ngurus paspor, visa, smart card, sekarang ada tasreh, macam-macam persyaratan, itu kan yang urusan dengan manusia. Antri itu bukan urusannya Allah. Halo? Oke, tak kasih contoh lagi bahwa urusan dengan manusia itu lebih ribet dibanding urusan dengan Allah. Misalnya ada maling, mana ya tadi malingnya ya? Oh ya, malingnya di situ, pokoknya hati-hati yang bawa HP. Ada maling, ini dia punya dua urusan loh ya. Urusan sama Allah ya, dia dosa melanggar. Urusan dengan manusia iya. Maling ketangkep, akhirnya dilaporkan ke polisi. Ini malingnya langsung tobat sama Allah. Ya Allah,
kapok ya Allah, tobat ya Allah, saya tobat ya Allah, tobat, nggak bakal nyuri lagi, kapok, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, saya salah ya Allah, saya jahat, saya tobat ya Allah. Diterima kok sama Allah, beres, walaupun kapan-kapan nyolong lagi. Ini kalau urusan dengan Allah. Nah, tapi orang polisi malingnya ngomong, Pak polisi, saya tobat Pak polisi, kapok, saya nggak bakal nyolong lagi. Apakah pemeriksaan dihentikan? Nggak mungkin. Woi, lanjut pemeriksaan, wis dikai duwe esek lanjut kok. Sing keplok ketara tahu kena kasus wi. Loh, gini jangan nyalahkan polisi. Kasus apapun kalau sudah masuk laporannya ke polisi harus ditindaklanjuti. Itu undang-undang. Kalau udah dimasukkan laporannya ya harus ditindaklanjuti. Bagaimana keputusannya nanti di persidangan. Duit urusan lain. Lo meneng lagi duit itu urusan lain. Itu lo jangan memandang Pak polisi nakalan. Kayak kamu misalnya ditilang, prit, surat tilang udah keluar, tulis teret-teret, kamu ngasih duit, diterima nggak duitnya sama polisi? Terima. Nek gak diterimai polisi goblok, duit aku nggak terima. Terima, tapi duitnya nanti masukkan kotak amal masjid, kasihkan anak-anak yatim. Surat tilang tetap tilang, sidang tetap sidang. Gitu kamu jangan negatif nilai polisi. Ini pengajian lancar, tabligh akbar, izinnya juga dari polsek, kepolisian. Saya kemana-mana dikawal sama polisi, sehari pindah 3 kali 4 kali. Itu kalau nggak dikawal sama polisi, wah bisa lambat, kacau pengajian saya. Maka terima kasih para polisi. Ya nanti kiai mau masuk surga, itu yang ngawal ya polisi, ngawal tok balik. Ngawal dong balik. Lah urusan masuk itu nanti. Yang baik-baik itu langsung sekalian ikut masuk. Nah yang nakal-nakal yuk selesai ngawal balik plung ngono. Halo. Lah setelah kalau urusan sama Allah asal istighfarun bil lisan, wa nadamun bil qalbi, wa tarkun bil jawarih, wa idmarun alla ya'ud. Selesai diterima sama Allah. Tapi laporan ke polisi nggak mungkin dihentikan. Kandani urusan ambil polisi ki ruwet. Halo? Maka iya, di urusan karo manusia gak ruwet kok. Urusan sama Allah sampean nakal pokok tobat tenanan diterima. Makanya orang ahli hikmah mengatakan, kasihanilah orang ahli ibadah, lebih besar rasa kasihmu, kasihanmu dibanding yang ahli maksiat. Kita kalau ada orang nakal suka maksiat, kita kasihan. Tapi lebih kasihan lagi orang yang ahli taat, ahli ibadah. Kok bisa? Bisa. Karena orang nakal, ahli maksiat, itu endingnya akan berakhir dengan penyesalan. Bahasa Inggrisnya the getun. Ono maling nyolong ketangkep digepuki wong kampung di penjara, pasti dia nyesel. Getun aku nyolong, getun apa aku maling, getun. Lah nyesal itu bagian dari tobat. Kalau diterima Allah bersih dosanya, terhapus kesalahannya kok. Ada orang mabuk, tukang mabuk, akhirnya sakit parah masuk rumah sakit, dia terserang ginjal, sampai di rumah sakit ginjal. Ya karena organ tubuhnya banyak yang rusak, dia mesti nyesel, getun. Nyesel aku getun, aku lapo, aku mendem, aku logrok kabeh. Loh, menyesal itu bagian dari tobat. Kalau diterima Allah terhapus. Itu ahli maksiat. Sedangkan orang ahli taat, ahli ibadah, nggak ada orang ngelakoni ibadah kok nyesel getun, itu nggak ada. Yang ada dia merasa mulia, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal merasa mulia, merasa lebih baik daripada orang lain, itu namanya sombong, nol nilainya. Aku lo ngaji terus, masih ono pengajian, sopo aku berangkat terus, gak kaya tanggaku atau pengajian, merasa lebih baik.
Aku lo kalau malam tahajud terus, tetanggaku yuk krecek-krecek tapi mek kelontok. Merasa lebih baik, ini orang sombong. Paham? Woi, gak ada orang ibadah terus geton aku lapo mau bengi tahajud, geton aku ngopo aku kok tahajud, gak ada itu. Orang ahli ibadah, orang taat itu umumnya merasa lebih baik. Lah merasa lebih baik itu namanya sombong. Gara-gara sombong orang nggak bisa masuk surga. Makhluknya Allah yang diusir dan dikeluarkan dari surga itu kan dua. Satu Nabi Adam, dua iblis. Halo, musamanku gak nyawang aku, malah nyawang bocah-bocah sing baru tuku jajan ku ya. Yang ngono pendekar kok jajan. Kepedisen terus mencret. Kuwi jenenge ana pendekar mencret kuwi. Dilanjut enggak ini? Makhluk Allah yang diusir dan dikeluarkan dari surga itu ada dua. Pertama iblis, diusir dari surga karena sombong, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Maka orang sombong sama sekali nggak boleh masuk surga. Yang kedua, Nabi Adam diusir dari surga gara-garanya apa? Departemen perbadokan. Loh ya gara-gara buah khuldi kan. Mulane panganan ini penting. Acara kayak gini nah gak ono panganane, di demo wong sak desa. Ngundang kiai dari luar kampung dan gak ono konsumsine, gak ono panganane. Panganan ini penting. Sampai kiai ceramah disuguhi panganan. Halo? Paham kok orang ini? Paham kan? Jadi gini, urusan dengan Allah itu lebih mudah dibanding urusan dengan manusia. Coba Bapak Ibu kalau mau meneliti Al-Quran, alah nek potonganmu gak kira kok neliti. Wong maca ora tahu saiki. Halo? Lebih sering mana pegang Quran sama pegang HP? Lebih sering mana ngelihat tulisan Quran sama HP? Lebih sering mana deres Quran sama TikTokan? Ya wes, Al-Quran dengerin toh 30 juz 114 surat itu yang bicara urusan dengan Allah 1/4 yang makanya urusan dengan Allah ini kalau crash tempuk bentrok sama urusan dengan manusia, yang dimenangkan urusan dengan manusia. Allah ngalah. Mosok sih Allah ngalah? Dibilangi kok mosok. Coba. Halo. Salat urusan dengan Allah, betul? Sampean bepergian, lunga, belanja, kan urusanmu sendiri sebagai manusia, betul? Nah, sekarang saya tanya. Di tempat saya daerah Bojonegoro Jawa Timur itu sholat duhur 4 rakaat. Di sini berapa? Oh ya sama 4 berarti. Tak pikir apa-apa larang terus dikurangi rakaatnya. Sholat duhur itu kan 4 rakaat, betul? Misalnya ibu-ibu lagi bepergian belanja ke Pekanbaru, beli baju simer-simer, itu kan urusannya ibu sendiri belanja. Terus masuk waktu sholat duhur, itu Allah ngalah kok. Kamu bepergian jauh, kamu capek ya? Iya ya Allah, aku capek. Ya udah, sholat duhur nggak harus 4 rakaat. Kamu boleh kok sholat duhur 2 rakaat saja. Allah yang ngalah, bukan jangan belanja. Ndak, silahkan belanja-belanja. Oh, Allah malah yang ngalah. Asar kamu masih bepergian, masih capek. Iya, aku masih capek ya Allah. Ya udah, asarnya juga boleh 2 rakaat saja. Bahkan boleh kok sholat asar kamu kerjakan di waktu duhur, sholat duhur kamu kerjakan di waktu asar, dijamak, dikosor, boleh. Harusnya duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, jadi duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kamu kerjakan di waktu duhur boleh, kamu kerjakan di waktu asar boleh. Allah ngalah. Saya gak paham. Urusan sama Allah
ini kalau digugurkan karena satu sebab, ini solusinya dikembalikan kepada manusia, bukan kepada Allah. Contoh, puasa itu urusan dengan Allah loh. Puasa itu urusan dengan Allah. Tapi sekarang ada orang yang udah lanjut usia, udah tua banget, nggak kuat puasa. Ini nggak disuruh nebus pakai zikir, istighosah, yasinan, tahlilan, manakipan, ndak. Tapi bayar fidyah. Fidyah berarti beras dimasak jadi nasi, dimakan manusia. Loh, puasa yang urusan sama Allah, kalau orangnya nggak mampu, itu solusinya nggak disuruh zikir kepada Allah, ndak, disuruh bayar fidyah, berbagi kepada manusia. Moga-moga paham. Ada orang haji, dia melanggar larangan ihram. Loh, haji ini urusan sama Allah. Ketika melanggar larangan ihram, ini tebusannya nggak disuruh baca Quran, zikir, ndak, tapi bayar dam. Lah dam itu kambing, kambing disembelih, dagingnya dimakan manusia. Dah, urusan dengan Allah itu gampang kok. Urusan sama Allah mudah, tapi jangan sekali-kali kau permudah. Urusan dengan Allah yang sudah mudah masih kau permudah, maka Allah murka luar biasa. Gak mudah gimana? Kamu sholat berdiri, kalau berdiri kamu gak kuat, boleh kok sholat sambil duduk, mudah. Sambil duduk kamu gak kuat, boleh sholat fa'ala jambin, berbaring miring kanan hadap kiblat. Kamu sholat sambil berbaring gak kuat, fa mustalqiyan, boleh sambil telentang lumah-lumah. Gak kuat, fabil isyarah, kamu sholat pakai isyarah. Kamu gak kuat, fabil qalbi, lakono ning jero ati kok. Lah nek ora kuat ngono ki, sampean malah ditempatkan di depan imam sampean. Lah iya kan, dimuliakan. Sampean tahu dadi makmum manggon nang ngarepe imam. Halo? Salat yang sudah mudah kayak gitu, sama orang Kualang, Sialang Kubang dipermudah. Ya udah, kalau gitu nggak sholat nggak apa-apa, kendel banget ninggal sholat, awas, murka Allah sungguh luar biasa. Kata Allah gini, wes tak gawe gampang kaya ngono lho, kowe ra kuat ambek ngadeg ambek lungguh yo kena, ambek lungguh ra kuat ambek turu mereng kena. Lu ngono kok mbok tinggal, wong Sialang Kubang titenono. Iki sing kulino ninggal sholat dingklu ono wonge. Mudah-mudahan paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya ya. Coba. Jadi ini maksud saya gini. Salah satu hikmah kenapa diadakan halal bihalal, bermaaf-maafan dengan sesama, ini karena memang dosa dengan Allah itu menghapusnya lebih mudah dibanding dosa dengan sesama manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Man kanat lahu madlamatun li akhihi aw syai'un fi 'irdihi falyuhallilhu. Siapa yang punya salah kepada saudaranya, zalim kepada saudaranya, maka hendaklah dia minta halalnya, minta maaf dan minta halalnya. Sehingga berhalal bihalal itu jangan nunggu momen setahun sekali, harusnya setiap hari. Kenapa? Karena tiap hari punya salah, betul? Dan salah dengan manusia itu lebih beresiko dibanding salah dengan Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini ono panitia bagi-bagi apa ini? Allah. Gak apa-apa, tapi tetap sambil dengerin ya. Biasanya kalau ada bagi-bagi kayak gini terus ceramai nggak diopeni, nggak direken. Nanti kalau saya ngomong nggak didengerin, apa bedanya saya dengan orang gila? Sopo ngomong aja nih gila mau. Jadi urusan itu adanya langit, reality, samawi, ada yang sifatnya bumi, ardi. Makanya para jamaah rahimakumullah, sifatnya Allah itu banyak. Ini nanti semua jamaah dikasih semua.
semua jamaah dikasih bar. Ya nggak jadi pengajian, nggak jadi ceramah, malah jadi bagi-bagi eko, bagi-bagi sarung. Nanti kan aku mau bagi-bagi sarung aja nunggu kalau ngajinya lagi break kok. Saya itu mohon maaf ya, paling nggak bisa kalau saya lagi ceramah ada yang kayak gini. Orang mau narik infak aja biasanya tak suruh kasih waktu sendiri, jangan lagi ceramah terus ada departemen pengemisan yang keliling, itu nggak enak banget. Saya paling nggak bisa. Tolong ya, udah nggak usah dikasih minum, nggak apa-apa kok. Jamaahnya nggak apa-apa toh, nggak dikasih minum. Loh nggak apa-apa, udah panitia nggak usah, ngaji aja. Tak lanjut. Nanti kalau masih dibagi minum ya udah aku berhenti aja. Halo? Sifatnya Allah itu banyak. Yang paling sering disebut ada dua. Ayo ditirukan. Ar-Rahman bareng. Ar-Rahim. Dua itu sifatnya Allah yang paling sering disebut. Ar-Rahman artinya cinta kasih sayang Allah dunia akhirat. Ar-Rahman ini beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu cinta kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang mukmin yang diberikan kelak di akhirat, di surga. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua termasuk orang-orang yang mendapatkan Ar-Rahim. Yang gak amin berarti gak pengen kayak. Mudah-mudahan semua yang ikhlas ikut ngaji di majelis mulia ini adalah orang-orang yang mendapatkan bagian dari Ar-Rahim di surga. Oke. Kalau Ar-Rahman ini cinta kasih sayangnya Allah dikasihkan kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu. Nggak peduli dia mukmin, dia kafir, dia Islam, dia musyrik, ahli ibadah, ahli maksiat, semua dikasih sama Allah. Sehingga di dunia ini berlaku hukum kausal, hukum alam. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan heran, itu ada orang itu nggak kenal Allah, nggak pernah sholat kok sugih, nggak pernah sholat kok kaya dia, kok sugih. Lah sing kene salat kawit cilik kok kere ae. Gitu katanya Allah sayang sama orang mukmin. Nah itu yang dikasih rezeki banyak kok malah orang-orang yang nggak pernah sholat itu. Ada nggak orang yang nggak pernah sholat tapi kaya? Kan lingkungan sampean ada. Orangnya datang. Coba ditunjuk yang mana orangnya. Gini tak. Sampean nggak usah heran. Wah, berarti Allah itu nggak bener ya. Wong kita yang sholat mulai kecil, kita zikir, kita ngaji juga terus. Lah itu nggak kenal Allah, nggak pernah sholat kok kaya, kok malah dibikin enak hidupnya. Gini Bapak Ibu, ada orang yang kelihatannya dibikin enak hidupnya, padahal sesungguhnya itu akan disengsarakan sesengsara-sengsaranya, akan dibikin menderita. Kelihatannya aja dibikin enak, padahal itu akan dibikin menderita. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya dibikin sengsara, padahal itu adalah dibikin bahagia. Sama lagak ngandel. Ono wong ditumpakno mobil, api, mobilnya harganya mahal, sopirnya sopir khusus, pengawalannya ketat, keren loh. Padahal itu mau dibawa ke penjara. Nah koruptor-koruptor kayak ditumpake mobil, mobilnya api, sopirnya khusus, pengawalan ketat, apa digono penjara. Ono wong Sialang Kubang ditumpakno bet, weli tayangan kriat kayak apa dijakno restoran. Paham? Kelihatannya miskin, kayak wong Kualang, jenenge dosamu lho kok angel toh. Ya kayak wong Sialang Kubang, kelihatannya miskin, padahal mau dibawa ke surga sama Allah. Nah, ini tak sampaikan untuk menghibur yang melarat-melarat itu. Ana wong ketoke sugih, kayak arep digawa ning neraka kae karo Gusti Allah. Mulane biasane wong ya gak gelem zakat, jarang sedekah,
Gak usah iri sampean. Mungkin duitnya banyak, kekayaan dunianya berlimpah, tapi nggak ada kedamaian dan ketentraman dalam hidupnya, nggak barokah. Halo? Mulane sampean ini wong sugih tapi wonge ora salat, gak usah iri sampean. Taman lewat ngarepe omahe nang melengos, peno penjara. Bu, maka di dunia ini berlaku hukum alam, ngono lho. Umume kalau pengen dapat duit ya kerja, umume gitu, klimbrak klimbruk. Ini yang saya maksud, ada hukum kausal, hukum alam, karena Allah punya sifat ar-Rahman. Maaf, ada anaknya orang tidak pernah sholat lah, dia pengen jadi dokter, terus kuliah di fakultas kedokteran, dia kuliahnya rajin, skripsi juga diselesaikan, wisuda, lulus, jadi dokter, dikasih sama Allah walaupun nggak pernah sholat. Terus ada anaknya Syuriah Nahdlatul Ulama, anak Mbah Yai, pengen jadi dokter, di kuliah nih fakultas kedokteran tapi nggak pernah masuk kuliah, skripsi juga nggak garap, mengandalkan bapaknya kan kiai, jadi dene mek silo karo muter tasbih, wiridan, sulastri 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 sulastri, sumiyati 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 sumiyati, sundari sundari, sunarse sunarse sunarse, samsia samsia samsia, supia supia supia, nggak jadi dokter malah jadi dukun. Paham? Ya Allah, ada dua orang sama-sama punya hutang, yang satu orangnya ahli maksiat nakal, satunya ahli toat api. Yang nakal karena dia punya hutang, dia mau bekerja keras, banting tulang peras keringat, ngoyo oleh kerja, ngumpulin duit, dapat duit banyak, lunas hutangnya. Dan satunya yang ahli toat tadi, dia nggak mau kerja, pengen hutangnya lunas, ke masjid setiap waktu, ke masjid setiap hari, nggak mau kerja. Lunas apa enggak utangnya? Lunas, nek nyolongi kota amal terus nganyel keo. Maka sampean ketika sujud dalam sholat itu sampean kan bisik-bisik ke bumi loh, bisiki karpet, bisiki sajadah. Sampean pas sujud itu amek maca ngene tok to, subhana rabbil alamin, subhana sub sub sub. Kelihatannya sampean bisik-bisik ke bumi, tapi bisikan sampean menggoncangkan langit. Makanya pelan-pelan saja, sup sup sup. Lah nanti kalau sampean terlalu keras, wong bisik-bisik ae menggoncangkan langit kok. Lah nek macamu buanter, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jebol langite. Itu kayak anak-anak belajar fasolatan itu namanya. Gitu loh, sehingga saya sering sampaikan ini, banyak peristiwa alam tapi solusinya adalah solusi langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau terjadi bencana, gempa bumi, gunung meletus, itu solusinya nggak suruh ke BMKG, ke ahli vulkanologi, ndak, suruh kunut nazilah. Coba kalau ada wabah penyakit, kita disuruh baca li khamsatun utfi biha. Halo, nggak bisa ya? Coba li khamsatun utfi harral wabail. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, ada orang dagang usaha kok macet seret, sowan kiai. Ini nanti solusinya sholat duha. Coba baca surat Waqiah. Terus ini dibaca Allahu latifum ba'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz 9 kali. Terus tambah ya latif 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 9.999 tanpa nafas. Peristiwa alam tapi solusinya solusi langit.
kalau terjadi gerhana matahari atau rembulan, ini bukan disuruh ngambil teleskop adakan penelitian, ndak, solusinya sholat gerhana. Lama nggak turun hujan, kekeringan, bahkan kalau di Riau sini banyak kebakaran lahan, ini solusinya apa? Sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini sholat yang paling dihindari oleh kiai-kiai, nggak mau jadi imam, khawatir dianggap orang mandi. Kiai-kiai itu kalau suruh ngimami sholat istisqa itu pada rebutan, nggak mau. Ojo aku, ojo aku. Soalnya kok nek dia yang jadi imam ternyata nggak hujan, tamune langsung sepi. Soalnya gak mandi. Lah masyarakat kita itu gitu jahat. Misalnya ya, lama nggak hujan terus di lapangan sini sholat istisqa, yang jadi imam dan khutbahnya Mbah Yai. Ya wis bener Mbah Yai ngerti yo. Bahkan tengah-tengah khutbah serbane Mbah Yai diwalik grembyang, itu tafaul supaya langit yang sulit hujan malik grembyang jadi gampang hujan. Selesai sholat istisqa yang diimami Mbah Yai tadi, jangankan hujan, mendung saler ya raung, serengenge tambah mentor-mentor kaya-kaya neraka bocor, meletek oh. Iki wong sak sialang kubang kabeh ngomong, alah Mbah Yai ramandi. 3 hari berikutnya istisqa lagi, yang khutbah sama jadi imam ketua RT. Yang ngawur so ngaji. Habis sholat istisqa diimami ketua RT, jarak 5 menit berus udan deres. Iki wong sak sialang kubang lek ngomong, tibake mandi RT timbang Mbah Yai. Padahal hujan itu bukan hasil istisqanya RT, itu hasil istisqanya Mbah Yai 3 hari yang lalu, sama Allah baru diturunkan. Pas hari itu yo pak ketepaan RT ngimami. Ngono lho, masyarakat kita gitu. Saya itu kalau di rumah kan juga ngurusi departemen persuwuan. Yo, sapa ngomong dukun ngawur. Ya pokoknya ana wong njaluk tulung ya tak suwuk, mandi ora urusan guri, sing penting oleh gula. Wis ana ae. Ono ae. Ya Allah, sama itu nggak percaya. Saya pernah. Makanya sekarang kalau saya ngaji di mana-mana itu banyak yang minta suwuk lah, lama nggak punya anak. Itu berkali-kali soalnya. Ada yang udah 12 tahun, 13 tahun. Itu yang paling viral itu ada ibu-ibu itu bareng. Yang satu udah 14 tahun, satunya udah 12 tahun. Belum punya keturunan. Saya itu nggak sengaja tak panggil suruh maju, terus mau tak kasih sarung cap. Nah itu loh, itu. Nah, terus dia curhat, apa minta tolong, pokoknya intinya udah berapa ya, 17 tahun belum punya keturunan. Ya wis bismillah ya, daerah tak bismillah tak kasihkan sama temennya. Lu kuasane Allah, kuasane Allah. Hasil jadi 4 bulan berikutnya saya ngaji di daerah sekitar situ, saya kaget ada ibu-ibu muda tahu-tahu maju, nggak tak panggil loh padahal, ya pegang nik, Abah saya hamil. Wah aku madeg ngono. Ini nggak ada cerita apa-apa kok tahu-tahu ada perempuan maju, Abah saya hamil. Dipikir saya yang berbaut ini. Akhirnya tak cerita nih, lah sampean hamil kok bilang sama saya itu. Lah masa Abah lupa? Aku tambah deyek ngene neh. Enggak yang jelas ngomong yang gimana. Itu lebah saya yang dulu pernah minta doa sama Abah yang udah 17 tahun nggak punya keturunan, alhamdulillah sekarang udah 3 bulan Abah, masya Allah. Sama temannya juga petengkar. Ya Allah. Nah setelah peristiwa itu saya kalau ngaji di daerah sekitar situ, masya Allah ngumpul gitu. Jadi wong wedok sing suwe ra duwe anak ini mendoakan supaya hamil, kok menghamili. Meneng apa lurah? Minta doa. Saiki ngono. Ya karena itu pas, bukan saya nggak bisa apa-apa, demi Allah nggak bisa apa-apa. Semuanya biiradatillah. Allah semua. Tuh pernah Bu, itu di daerah Mojokerto Jawa Timur. Ada kok videonya, ada. Lihat di channel YouTube saya, Anza Channel. Aha Anwar Zahid. Ya, jangan tepuk tangan, yang penting subscribe-nya. Namanya Anza Channel, dihafalin ya. Nanti yang maju ditanya
Kalau bisa jawab dapat hadiah sarung cap. Makasih. Aku tuh sempet khawatir loh tadi. Ini ada jamaahnya enggak ya? Karena saya udah lama sih ngaji di daerah Riau sini. Udah mulai tahun berapa? 2009, 2010. Saya udah wes keliling Riau udah. Tak pikir masyarakat sini udah bosen sama saya. Orang Kampar tak pikir udah bosen sama saya. Ternyata subhanallah. Aku sempat khawatir kamunya itu berpaling ke lain hati. Gak nyangka kalau zamannya sebanyak ini ternyata kamu masih setia. Makasih semuanya, I love you. Aku tetap eksis istiqomah sampai hari ini juga ya karena kesetiaan kamu. Jadi makin sayang aku sama kamu. I love you semuanya. Love you. Alah sing tuwek ra usah. Khusus sing nom. Wong untuk pasangan melok-melok ngene. Gila nih. Mau sing tuwek tak balik kayaknya. Khusus sing nom. Jadi pernah itu ya tablik akbar kayak gini pengajian. Itu malah nggak ada tenda di lapangan. Tengah-tengah ceramah hujan. Gretek. Nah ini jamaah ini mau bubar semua. Ini nggak ada tenda panggung juga nggak ada, cuman panggung sama itu aja, nggak pakai tenda. Yang panitiannya terlalu pede. Hujan, jamaah berdiri semua mau bubar. Saya langsung teriak, jangan bubar. Yang bikin hujan Allah, yang bikin terang hujan adalah Allah. Ayo bareng-bareng dongo nang Allah, nyuwun terang. Aku teriak bukan karena apa-apa. Aku mau ceramah dhewean. Nah, gendeng aku mau. Lo kebayang nggak kalau jamaahnya bubar terus saya sendirian? Mulane aku bengok ojo bubar. Bubar aku kodanan dhewe, ceramah dhewe, kaya wong edan aku. Akhirnya do tenang, terus tak jak maca sholawat, tabat ping 3, Fatihah, tabat ping 3, sholawat. Pet langsung terang. Mari ngono tak omongi. Nanti selesai acara ini jangan sampai lebih dari 15 menit jamaah harus sudah bubar. Karena selesai acara 15 menit nanti hujan lagi. Lo kok yo pas bener gitu loh. Kurang lebih 15 menit selesai acara. Beres. Gara-gara itu Bu, saya kalau ngaji di daerah situ, wis to, kentekan nabab. Lah setiap orang itu bawa botol, minta berkahnya apa, minta doanya apa. Anak saya nakalnya 27 derajat kayak fadilahnya sholat jamaah. Ini yang butuh saya minggat apa. Terus macem-macem. Masya Allah, kentekan nabab saya pegel nyuwuk. Enggak sekali 2 kali perbatasan Jawa Tengah. Sama, waktu itu malah ada tendanya. Tengah-tengah ceramah hujan, jamaahnya mau buyar. Tak bengok, jangan bubar. Ayo minta ke Allah doa, minta dikasih terang. Tak jak Fatihah, tabat ping 3, sholawat. Alhamdulillah tambah deres. Tenda ngelingkap kabeh. Habis itu saya kalau ngaji di daerah sana suwukku ora payu. Loh masyarakat kita emang kayak gitu. Lah iya. Loh ini saya akan sampaikan bahwa peristiwa alam tapi solusinya solusi langit. Ngono lho maksudku. Halo? Punya istri kok cerewet. Sowan kiai, Mbah Yai minta doa. Apa? Bungkem cangkeme wong wedok. Wacane sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Lho niku mboten bungkeman cangkeme kirik to Mbah Yai. Jare Mbah Yai ne padha wae. Berarti wong wedok cerewet iki cangkeme cangkem. Halo? Carane pripun Mbah Yai? Ya disuwukke nek bojomu pas turu. Paling mandi ki nek turune mangap. Tapi sebaliknya nanti kalau peristiwa alam solusinya solusi langit, sandaran ke Allah. Kalau wilayahnya action ya harus action, jangan hanya mengandalkan langit. Pengen a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim wala dolin sebulna wetenge ora diapa-apake, tinggal ngale. Besok malamnya gitu lagi. Jadi istrinya udah jebablah lumah-lumah matang-matang, ora diapa-apake, dideketi karo Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir wala dolin. Tiap malam Fatihah
ora diapa-apa no. Bisa hamil apa enggak? Ya enggak lah. Fatihah ya Fatihah Pak, tapi wajib sambil dieker-eker. Fatihah tok. Mbok paham mbok enggak ngene iki? Paham? Kayak gini loh misalnya, Pak Lurah di jalan tol itu. Rungokno toh? Lagi naik mobil, pas di pintu tol, kan terhalang portal toh. Nggak iso jalan mobilnya Pak Lurah. Terus bawa e-tol kartu itu tempelkan ke mesinnya, plek, ada tulisan, maaf, pulsa Anda telas. Akhirnya Mbak Pak Lurah diwacake ayat kursi supaya portale ngangkat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ngangkat apa enggak portale? Jangankan ayat kursi, wocon sa ayat mejone pisan. Itu bukan wilayah ayat kursi, wilayah pulsa. Ngono lho. Iki pendekar keluyuran apa itu jajan meneh. Pendekar kerucil. Ya ngono kuwi nek pendekar ngono. Iki emang wis bar tuku jajan ndak genten kuwi, bar iku engko genten sing lanang. Wis sembuh. Halo. Dilanjut. Ada caleg pengen jadi anggota legislatif. Keliling masyarakat, tiap rumah dimasuki, disuguhi sholawat nariyah semua. Insya Allah saya akan mewakili aspirasi masyarakat dapil sini. Baca sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan. Dadi DPR napa mboten? Ra mungkin kuwi wilayahe mboten sholawat nariyah tapi sholawat rupiah. Ayo nek urusan kayak gitu, sholawat nariyah sama sholawat rupiah mandi sholawat rupiah. Yo masyarakat kene nek ora dikei dhuwit ora gelem nyoblos kok. Nggih mboten? Lho ya ngaku. Makanya nek ditakoni nanti pilih yang mana Mas? Aku pilih yang berjuang. Maksudnya beras, baju dan uang. Ukurane NPWP nomor piro wani piro. Mulane profesor karo wong gendeng iki lho suarane padha. Lho iya kok. Profesor ora enek duwike, ra payu. Wong gendeng duwike akeh. Dadi nggih napa mboten? Ini sebenarnya harus dihilangkan model kayak gini. Tapi potonganmu yang ngono nek ra enek duwike ora gelem nyoblos kok. Hoi. Gregetno kok. Malaikat lho nyalekno daerah kene, ra enek duwike, ra ngira dadi. Ra ngira dipilih karo wong sialang kubang. Mbok demet lho demet. Nang ngekeki dhuwit akeh engko lak dipilih. Hoi. Ancene padha demite. Iki paham ora to wong-wong iki? Lah wis, rungokne. Aku malah eling. Kemarin timnas Indonesia U23 pas semifinal Piala Asia lawan Uzbekistan. Kiai seluruh Indonesia yang cinta sepak bola termasuk saya kabeh donga. Wah ana sing hizib nasor, hizib bahar, tok nih kabeh, jalut metu kabeh. Mudah-mudahan timnas Indonesia menang. Hasilnya kalah. Woi. Lu apa berarti doane kiai-kiai ku gak mandi? Lu jangan menyalahkan doane kiai. Sepak bola itu wilayah skill, keahlian. Wilayah keahlian, kekompakan. Wilayah skill keahlian, ojo nyalahno donga. Ngono lho, kumpul nih kiai sak Riau, kelompokno kiai sak provinsi. Ayo, kon ngumpul ning Pekanbaru kono. Dongake kesebelasan PS Pekanbaru musuhne Real Madrid. Bonyok. Dogu bukan berarti dongane kiai ora ampuh, ojo nyalahke. Duh, setengah 12 iki wesan. Orang melu urun ra usah cerewet. Ini ada infak kelilingnya enggak? Hah? Enggak ada. Ya wes nek gak ono ya wes. Ijek suwe lek ngenteni. Prambok ngenteni ya wis. Sing ngenteni ora sampean tok. Penyalahne ijek suwe lek ngenteni jere. Iya karepe. Sopo sing ngongkon ngenteni? Ya Allah. Loh sampai mic-nya lo mati. Jadi kalau wilayahnya action ya harus
action. Loh, bukan berarti meninggalkan doa, tetap sandaran utamanya tetap nyang Gusti Allah, jok salah. Tapi ketika wilayahnya harus action, ya harus diactionkan, jok salah. Ini erat kaitannya antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Sampean ini ngibadahe karo Allah apik kaya apa, tapi nek dengan sesama manusia elek, nggak diterima. Lemu sholat khusyuk, jamaah terus ning masjid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tapi turun dari masjid nyolong sandal. Ada apa enggak? Orangnya datang nang ngisor kae wong. Nek dikir la illallah, la illallah, la illallah, punya hutang tetangga enggak nyaur. Ada apa enggak? Datang orangnya. Nah iku sing bengok kuwi wonge. Poso Senin Kemis rutin, tapi masih renten, nganake duit, ngutangi cecek bayare bajul, ngutangi bom bayare cagak listrik. Ya nggak diterima. Jadi dua-duanya. Bahkan tadi udah disampaikan bahwa urusan dengan manusia itu jauh lebih berat dibanding urusan dengan Allah. Karena kalau kita masih punya urusan dengan manusia ganjel, ini nanti akan menghambat kita mendapatkan ridhanipun Gusti Allah. Dah, sekarang sebelum dilanjut, aku tak bagi-bagi sarung dulu. Ayo, saya siapa? Rene. Ayo Rene. Lah aku sing bengok kok kamu enggak mau. Saya ngono kok. Saya minta mic-nya satu, Mas operator.